Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggir hutan lebat, terdapat sebuah cerita lama yang hanya dibicarakan di malam hari. Nama desa itu adalah Desa Gunung Gede. Seiring berjalannya waktu, desa ini mulai dikenal karena kisah mengerikan tentang seorang wanita cantik bernama Roro Ayu, yang menjadi legenda yang menakutkan bagi penduduk setempat. Kisah Roro Ayu dimulai beberapa dekade yang lalu, ketika desa ini masih sangat terpencil. Dikisahkan bahwa Roro Ayu adalah seorang gadis desa yang sangat cantik dan berperawakan anggun. Namun, kecantikannya bukanlah satu-satunya hal yang menarik perhatian orang-orang. Roro Ayu dikenal sebagai sosok yang memiliki kekuatan gaib, diwariskan oleh leluhurnya yang merupakan seorang dukun sakti. Tidak banyak yang tahu dari mana kekuatan itu berasal, tapi kabar angin mengatakan bahwa kekuatan itu didapatkan setelah Roro Ayu melakukan ritual mengerikan di dalam hutan terlarang. Pada suatu malam yang gelap, Roro Ayu menghilang secara misterius. Tidak ada jejak yang ditemukan, hanya kabut tebal yang menyelimuti desa dan bau harum bunga melati yang tiba-tiba muncul dari arah hutan. Penduduk desa mulai merasakan ketegangan, dan malam demi malam mereka dihantui oleh suara-suara aneh yang datang dari dalam hutan. 5 tahun kemudian, seorang pemuda bernama Dito memutuskan untuk kembali ke desa itu setelah bertahun-tahun tinggal di kota. Dito adalah anak dari keluarga yang pernah mengenal Roro Ayu, dan ia masih teringat jelas pada cerita-cerita yang selalu diceritakan oleh ibunya tentang Roro Ayu, seorang gadis yang hilang tanpa jejak. Ibunya selalu mengingatkan agar Dito tidak mendekati hutan, terutama di malam hari, karena ada sesuatu yang sangat berbahaya yang berkaitan dengan hilangnya Roro Ayu. Namun, rasa penasaran Dito tidak bisa dibendung. Ia merasa ada yang aneh dengan cerita-cerita itu. Sesuatu yang tak terungkap, yang harus ia ketahui. Dito memutuskan untuk tinggal di rumah warisan keluarga di desa itu, dan mulai mencari tahu lebih banyak tentang Roro Ayu dan misteri yang menyelubunginya. Pada malam pertama Dito menginjakkan kaki di rumah itu, suasana terasa sangat berbeda. Udara malam yang dingin membawa aroma bunga melati yang menyengat, persis seperti yang diceritakan ibunya. Ia merasa seperti ada mata yang mengawasinya dari balik pohon-pohon besar yang mengelilingi rumah tersebut. Dengan hati berdebar, Dito melangkah keluar rumah dan menuju ke arah hutan, tempat yang selalu dikatakan sebagai sumber dari segalanya. Ketika Dito berjalan semakin dalam ke dalam hutan, ia mulai merasakan suasana yang sangat aneh. Hutan itu terasa lebih gelap dari biasanya, dan kabut tipis mulai menyelimuti tanah. Suara-suara serangga malam yang biasanya memenuhi udara tiba-tiba menghilang, meninggalkan keheningan yang mencekam. Dito merasa seperti ada yang mengikuti langkahnya, meskipun ia tidak bisa melihat siapapun. Tiba-tiba, ia melihat sebuah cahaya yang berkedip di antara pepohonan. Tanpa berpikir panjang, Dito berlari menuju cahaya itu, berharap bisa menemukan petunjuk tentang hilangnya Roro Ayu. Namun, semakin dekat ia mendekati cahaya itu, semakin gelap dan mencekam suasana di sekitarnya. Ketika Dito hampir sampai, cahaya itu tiba-tiba padam, dan yang tersisa hanyalah suara lembut yang terdengar seperti bisikan. Dito merasa bulu kuduknya berdiri, dan rasa takut mulai merasukinya. Ia merasa seperti ada kekuatan yang lebih besar dari dirinya yang mengendalikan hutan ini. Dalam kebingungannya, ia menoleh ke belakang, dan di balik pohon besar, Dito melihat sosok putih yang tampak kabur. Sosok itu semakin mendekat. Wajahnya tertutup oleh kain putih yang menutupi seluruh tubuhnya, hanya meninggalkan mata yang bersinar tajam dalam kegelapan. Hati Dito berdegup kencang. Roro Ayu, bisiknya dalam hati, merasa bahwa sosok yang ada di depannya adalah sosok yang selama ini ia cari. Namun, sebelum Dito sempat bergerak, sosok itu menghilang begitu saja, menghilang dalam kegelapan hutan yang semakin pekat. Dito kembali ke rumah, hatinya dipenuhi dengan berbagai pertanyaan. Apa yang baru saja ia alami? Apakah itu hanya ilusi ataukah sesuatu yang lebih nyata? Semua tanda-tanda menunjukkan bahwa Roro Ayu masih ada di dalam hutan itu. Tetapi apakah ia masih manusia atau sudah menjadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan? Keesokan harinya, Dito terbangun dengan perasaan cemas yang belum juga hilang.
Tidur semalam terasa begitu berat, seolah ada sesuatu yang menekan dadanya. Pagi itu, sinar matahari yang terik tidak dapat mengusir rasa dingin yang masih menggelayuti tubuhnya. Meskipun ia merasa seperti baru saja mengalami mimpi buruk, kenyataan bahwa ia telah melihat sosok misterius di hutan semalam tetap menghantuinya. Dito memutuskan untuk menemui salah satu penduduk desa yang dianggap paling tua, Eyang Wira, seorang lelaki lanjut usia yang sangat dihormati karena pengetahuan mendalam tentang sejarah desa dan berbagai kisah gaib yang melingkupi tempat tersebut. Eyang Wira dikenal sebagai orang yang memiliki pemahaman lebih tentang kejadian-kejadian aneh di sekitar desa. Bahkan, banyak yang mempercayai bahwa Eyang Wira bisa berkomunikasi dengan dunia roh. Saat Dito sampai di rumah Eyang Wira, ia disambut dengan tatapan tajam yang terasa menilai lebih dari sekadar penampilannya. Eyang Wira mengajak Dito duduk di ruang tamu sederhana yang dipenuhi dengan barang-barang antik dan berbagai benda yang tampak seperti milik leluhur. "Anak muda, apa yang kau cari di desa ini?" tanya Eyang Wira, suara lembut namun tegas. Dito ragu sejenak sebelum akhirnya menjawab, "Saya mencari jawaban tentang Roro Ayu." "Apakah kau tahu tentang dia, Eyang?" Mata Eyang Wira terlihat berkaca-kaca. "Roro Ayu," bisiknya perlahan, seolah mengingat masa lalu yang pahit. Dia bukan hanya seorang gadis desa biasa. Kekuatan yang dimilikinya datang dengan harga yang sangat tinggi. Dito merasa semakin terjaga. Apa maksud Eyang? Mengapa kekuatan itu berbahaya? Eyang Wira menatap Dito dalam-dalam. Kekuatan itu berasal dari sumber yang tidak seharusnya diambil oleh manusia. Roro Ayu melakukan ritual di dalam hutan terlarang, yang menurut legenda, bisa memberikan keabadian. Namun, untuk itu, dia harus menyerahkan jiwanya kepada sesuatu yang sangat gelap. Dan setelah itu, dia tidak lagi menjadi manusia biasa. Dito merasa darahnya seperti membeku. Jadi, Roro Ayu tidak pernah benar-benar hilang. Eyang Wira mengangguk pelan. "Tidak, dia masih ada." Roro Ayu kini menjadi penjaga hutan terlarang, sosok yang menghantui para penduduk yang berani mendekat. Sebagian besar orang menganggapnya sebagai hantu, tapi sebenarnya, dia lebih dari itu. Dia adalah penjaga yang terlupakan, yang terikat pada kekuatan yang menghancurkannya. Dito semakin bingung. "Tapi saya melihat sosoknya semalam di hutan. Apakah itu benar dia?" Eyang Wira menatap Dito dengan serius. "Itu bukan ilusi, Dito. Apa yang kau lihat semalam adalah kenyataan. Roro Ayu memang muncul di sana. Namun, kau harus tahu, dia tidak akan membiarkan siapapun lolos begitu saja. Dia akan menguji mereka, memastikan mereka layak atau tidak untuk hidup setelah melihatnya." Dito merasa ketakutan menyelusup ke dalam dirinya. "Apa yang harus saya lakukan? Apa yang bisa saya lakukan?" Eyang Wira terdiam sejenak, seolah memikirkan kata-kata yang tepat. Ada satu cara untuk menghentikan kekuatan jahat yang menguasainya. Namun, itu akan sangat berbahaya. Kau harus pergi ke pusat hutan, tempat di mana Roro Ayu pertama kali melakukan ritualnya. Di sana, ada sebuah batu besar yang menjadi pusat kekuatan itu. Jika kau bisa menghancurkannya, maka kekuatan itu akan hilang, dan Roro Ayu akan bebas. Namun, wajah Eyang Wira berubah menjadi lebih serius. "Tetapi kau harus ingat, Dito, sekali kau masuk ke dalam hutan itu, tidak ada jaminan kau akan kembali. Roro Ayu akan menghalangi siapapun yang berusaha mengganggu keseimbangan kekuatannya." Dito merasa seolah-olah dunia di sekitarnya terbalik. Ia tidak tahu apakah ia siap untuk menghadapi hal itu, tapi suara dalam hatinya mengatakan bahwa ia tidak bisa mundur. Roro Ayu adalah seseorang yang sangat penting dalam sejarah keluarganya, dan ia harus tahu apa yang terjadi padanya. Bagaimanapun juga, ia harus berani menghadapi ketakutannya. Dengan tekad yang bulat, Dito meminta Eyang Wira untuk memberinya petunjuk lebih lanjut. Eyang Wira memberikan sebuah peta usang yang menunjukkan jalan menuju pusat hutan. "Ingat, anak muda, jangan pergi sendirian. Hutan itu sangat berbahaya. Banyak yang sudah mencoba, tapi tidak pernah kembali." Dito mengangguk.
menyadari bahwa petualangan ini bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Namun, hatinya dipenuhi dengan perasaan ingin tahu yang semakin mendalam. Saat matahari mulai terbenam, Dito bersiap untuk berangkat. Ia memasukkan peta ke dalam saku jaket dan melangkah keluar dari rumah Eyang Wira. Langit semakin gelap, dan udara mulai terasa lebih dingin. Suasana sekitar semakin sunyi, hanya diiringi oleh suara angin yang berdesir lembut. Dito melangkah menuju hutan dengan hati berdebar. Semakin ia mendekati pohon-pohon besar, semakin ia merasa seperti ada sesuatu yang mengamati setiap gerakannya. Dalam kegelapan, ia bisa merasakan kehadiran yang begitu kuat. Itu bukan hanya suara angin, tetapi sesuatu yang lebih gelap dan menakutkan. Tiba-tiba, sebuah suara lembut terdengar di telinganya. Suara yang ia kenal, suara yang sama yang ia dengar semalam. Dito! Bisik suara itu, pelan namun jelas. Dito menoleh cepat. Namun tidak ada siapa-siapa. Keringat dingin mulai membasahi tubuhnya. Roro Ayu. Gumamnya pelan. Dito berdiri terpaku, tubuhnya kaku, sementara suara itu terus bergaung dalam kesunyian malam yang semakin mencekam. Ia mencoba untuk menenangkan dirinya, namun jantungnya berdegup sangat kencang. Udara di sekitar hutan terasa semakin dingin, seolah ingin menelan setiap langkah yang ia ambil. Suara bisikan itu kini terdengar semakin jelas, seolah datang dari segala arah. Dito, kenapa kau kembali? Suara itu bertanya, seakan menguji niatnya. Dito menelan ludah, berusaha untuk tidak panik. Saya hanya ingin tahu apa yang terjadi padamu, Roro Ayu, jawabnya dengan suara gemetar. Namun, tidak ada jawaban. Yang ada hanyalah hening. Suasana yang semula penuh dengan bisikan itu tiba-tiba menghilang, dan Dito merasa seolah-olah seluruh hutan mematung, menunggu sesuatu yang lebih besar untuk terjadi. Ia melangkah lagi, perlahan, hati-hati, mengikuti peta yang diberikan oleh Eyang Wira. Setiap langkah yang diambilnya semakin terasa lebih berat. Seakan-akan tanah di bawah kakinya dipenuhi dengan kekuatan yang tak tampak. Dito merasa seolah hutan itu hidup, memantau gerak-geriknya. Sesekali, ia bisa merasakan sepasang mata yang mengawasinya, menunggu ia jatuh ke dalam perangkap yang sudah dipersiapkan. Tak lama kemudian, Dito sampai di sebuah lapangan terbuka, di mana sebuah batu besar berdiri tegak di tengahnya. Batu itu terlihat sangat tua, ditumbuhi lumut hijau yang tebal, dan dikelilingi oleh pepohonan raksasa yang tampaknya lebih tua dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Batu itu seolah menyerap cahaya bulan, memantulkan sinar yang aneh, dan Dito merasa ada sesuatu yang mengerikan di dalamnya. Di dekat batu itu, ia melihat sebuah bekas kaki yang tertinggal di tanah. Bekas kaki itu sangat dalam, seolah ditinggalkan oleh sesuatu yang sangat berat. Dito menelan ludahnya dan mendekati batu tersebut dengan hati-hati. Begitu ia sampai di dekat batu, sebuah suara keras terdengar dari balik pepohonan, membuat Dito terhenti sejenak. Jangan dekati itu. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas dan penuh dengan peringatan. Dito memutar tubuhnya, berharap melihat siapa yang bicara, tetapi tidak ada siapa-siapa di sekitar. Hanya angin yang berhembus perlahan, dan dedaunan yang berdesir. Dito menggigil. Suara itu tidak asing baginya. Itu adalah suara Roro Ayu. Roro Ayu, aku datang untuk menghentikan ini semua, teriak Dito, mencoba untuk menunjukkan keberanian meski ketakutannya semakin menguasai dirinya. Tiba-tiba, bayangan putih muncul di hadapannya, sosok yang tidak terlihat sepenuhnya, namun cukup jelas untuk dilihat. Sosok itu melayang di atas tanah, dengan wajah tertutup kain putih yang memanjang, hanya menyisakan mata yang bersinar dengan cahaya biru terang. Dito tidak bisa mengalihkan pandangannya dari mata itu, yang seolah menghisap seluruh keberaniannya. Ia merasa seperti tubuhnya dibekukan, tak bisa bergerak, hanya bisa menatap sosok itu dengan rasa takut yang meluap-luap. Kenapa kau kembali, Dito? Suara itu kembali terdengar, kali ini dengan nada yang lebih lembut namun tetap penuh dengan ancaman. Kau tidak tahu apa yang sedang kau hadapi. Aku bukanlah Roro Ayu yang kau kenal. Aku adalah sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang terikat pada kekuatan yang tidak dapat dibebaskan.
Dito merasa tubuhnya semakin berat. Seperti ada kekuatan yang mencoba menariknya ke dalam tanah. Saya tidak peduli dengan kekuatan itu, jawabnya, berusaha keras untuk menggerakkan tubuhnya. Saya hanya ingin tahu mengapa kau menghilang, dan kenapa kau menghantui desa kami. Sosok itu terdiam, dan untuk sesaat, Dito merasa ada perubahan dalam udara sekitarnya. Angin berhenti berhembus, dan hanya ada keheningan yang mencekam. Kemudian, sosok itu berbicara lagi, kali ini dengan suara yang lebih dalam, lebih mengerikan. Karena aku tidak punya pilihan, jawabnya dengan penuh penyesalan yang terasa asing. Aku terjebak dalam dunia ini, dunia antara hidup dan mati, terikat oleh kekuatan yang kuambil dengan harga yang terlalu tinggi. Dito merasa hatinya hancur mendengar kata-kata itu. Tapi, itu tidak benar, kan? Ada cara untuk membebaskanmu. Aku bisa menghancurkan batu itu, menghancurkan sumber kekuatanmu, teriak Dito, matanya penuh dengan tekad. Tapi, sosok itu tertawa, tawa yang rendah dan menggema di seluruh hutan, membuat bulu kuduk Dito berdiri. Kau pikir kau bisa mengubah takdirku? Kau pikir dengan menghancurkan batu itu, aku akan bebas? Tidak, Dito. Aku sudah terlalu jauh terperangkap dalam kegelapan ini. Tanpa peringatan, sosok itu bergerak lebih dekat, dan Dito merasa seperti ada kekuatan yang sangat kuat menyerangnya. Ia hampir tidak bisa bernapas. Rasa dingin yang luar biasa menyelimuti tubuhnya, dan dalam sekejap, sosok itu sudah berada tepat di depannya. Mari kita lihat, apakah kau benar-benar bisa membebaskanku? Bisik sosok itu, dan sekejap mata Roro Ayu yang bersinar terang menatap Dito. Dalam sekejap, Dito merasakan dunia sekitarnya berputar, dan tubuhnya terlempar ke tanah dengan kekuatan yang luar biasa. Rasa pusing yang sangat hebat membuatnya hampir tak sadarkan diri. Namun, dalam keadaan setengah sadar, ia mendengar suara itu lagi, lebih jelas dari sebelumnya. Kau akan menjadi bagian dari dunia ini, Dito. Seperti aku. Dito terbaring di tanah, tubuhnya terasa begitu lelah dan hampir tak bisa bergerak. Kepalanya berputar, dan punggungnya terasa sakit, seolah baru saja dihantam oleh badai yang tak terduga. Dalam keputusasaannya, ia berusaha untuk membuka matanya, namun pandangannya kabur, dan suara-suara di sekelilingnya terdengar semakin jauh, seolah-olah ia berada di dunia yang terpisah. Suasana hutan itu semakin mencekam. Semua suara, yang sebelumnya hanya bisikan halus, kini berubah menjadi desisan dan jeritan yang tidak bisa diidentifikasi, seakan-akan seluruh dunia di sekitarnya sedang mengalami kegilaan. Angin berhembus kencang, dan daun-daun berguguran dengan cepat, seperti dipaksa jatuh oleh kekuatan yang tak terlihat. Ketika Dito akhirnya bisa membuka matanya, ia melihat sosok Roro Ayu berdiri di atas batu besar. Wajahnya kini terlihat lebih jelas, meski masih tertutup kain putih yang panjang. Mata Roro Ayu bersinar dengan cahaya biru yang tak terduga, dan Dito bisa merasakan hawa dingin yang sangat kuat memancar dari sosok itu. Dito mencoba bangkit, tetapi tubuhnya terasa sangat lemas, seolah ada sesuatu yang menahan setiap gerakannya. Kau merasa ketakutan, Dito? Suara Roro Ayu bergema di telinganya, tajam dan penuh dengan keputusasaan. Kau ingin tahu mengapa aku memilih jalan ini? Mengapa aku terjebak di sini, terikat pada kekuatan yang jauh lebih besar dari yang bisa kau bayangkan? Dito menggigit bibirnya, berusaha untuk berbicara, namun hanya desahan lemah yang keluar. Roro Ayu melangkah mendekat, dan setiap langkahnya meninggalkan jejak yang berkilau di tanah, seperti serpihan cahaya yang memancar dari kegelapan itu sendiri. Sejak pertama kali aku melakukan ritual itu, aku tahu bahwa aku tidak akan pernah kembali lagi menjadi manusia biasa. Lanjutnya, suaranya seperti datang dari kedalaman kegelapan. Namun, aku tetap melakukannya. Aku menginginkan kekuatan itu, karena aku takut mati. Aku tidak ingin meninggalkan dunia ini tanpa meninggalkan sesuatu yang berarti. Aku tidak ingin menjadi seperti orang-orang biasa yang akan dilupakan setelah mereka mati. Dito menatapnya dengan mata yang penuh ketakutan dan kebingungan. Tapi, kenapa? Mengapa memilih kekuatan itu? Bukankah ada cara lain? Bukankah ada jalan lain untuk tetap hidup?
Tanya Dito dengan suara yang hampir tak terdengar. Roro Ayu menunduk sejenak, seolah merenung. Aku tidak tahu, Dito. Aku tidak tahu lagi. Semua yang kuinginkan hanyalah untuk menghindari takdirku, untuk melawan maut yang datang tanpa ampun. Namun, aku terjebak. Aku menjadi makhluk antara hidup dan mati, tanpa kemampuan untuk kembali atau untuk maju. Dengan suara yang semakin dalam dan bergetar, Roro Ayu menambahkan, aku menjadi penjaga hutan ini. Aku menjaga batas-batasnya, menghalangi siapapun yang mencoba untuk menembusnya. Mereka yang berani datang, seperti dirimu, akan menjadi bagian dari dunia ini, dunia yang terperangkap dalam kegelapan. Dito merasakan tubuhnya semakin lemas. Sesuatu dalam dirinya mulai memudar. Ia merasa seolah-olah tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Namun, dalam keadaan itu, sebuah kekuatan besar mulai terbangun dalam dirinya. Sebuah kesadaran muncul di dalam benaknya, bahwa ia tidak bisa menyerah begitu saja. Saya tidak akan membiarkanmu seperti ini, bisik Dito dengan tekad yang baru ditemukan. Saya tidak akan menjadi bagian dari dunia ini. Saya akan menghancurkan batu itu dan membebaskanmu, Roro Ayu. Roro Ayu tersenyum tipis. Namun senyum itu tidak mengandung kebahagiaan, hanya kesedihan yang mendalam. Kau pikir kau bisa melakukannya, Dito? Batu itu bukanlah sekadar batu. Itu adalah inti dari segala kekuatan ini. Itu adalah segalanya. Jika kau menghancurkannya, kau tidak hanya akan menghancurkan kekuatanku, tapi juga menghapus segalanya yang ada di sini. Kau akan memusnahkan dunia ini, Dito. Dito menggeram. Jika itu satu-satunya cara untuk membebaskanmu, maka saya akan melakukannya. Saya tidak peduli dengan segala yang terjadi. Saya tidak akan membiarkanmu terperangkap selamanya. Dengan sekuat tenaga, Dito berusaha bangkit. Meskipun tubuhnya terasa sangat berat dan lelah. Ia mulai melangkah menuju batu besar di tengah lapangan, merasakan udara yang semakin mencekam di sekelilingnya. Setiap langkah yang diambilnya terasa seperti langkah menuju kematian. Namun ia tidak bisa berhenti. Ia harus menyelesaikan ini, untuk Roro Ayu dan untuk dirinya sendiri. Saat Dito hampir sampai di batu itu, ia merasakan getaran yang kuat. Batu itu seolah hidup, memancarkan energi yang sangat kuat, seperti menariknya ke dalam dirinya. Tanpa memperdulikan rasa sakit dan ketakutannya, Dito menutup matanya dan menghantamkan telapak tangannya ke batu tersebut. Sebuah cahaya terang yang luar biasa menyembur dari batu itu, dan Dito merasa tubuhnya seolah terbakar oleh energi yang memancar keluar dari batu. Jangan lakukan itu, Dito. Suara Roro Ayu terdengar lagi, kali ini penuh dengan keputusasaan. Kau tidak tahu apa yang sedang kau lakukan. Batu itu adalah sumber kekuatanku. Jika kau menghancurkannya, kau akan menghapus semua yang ada di sini, termasuk dirimu. Namun, Dito tidak mendengarkan. Dengan segenap kekuatan yang tersisa, ia terus menekan batu itu, merasakan kekuatan yang semakin besar mengalir ke dalam dirinya. Ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri semuanya, untuk membebaskan Roro Ayu dari kutukannya. Kemudian, dengan ledakan yang sangat keras, batu itu pecah menjadi serpihan-serpihan kecil. Dalam sekejap, seluruh hutan yang gelap itu bergetar hebat, dan cahaya terang menyinari langit malam. Semua terasa seperti sebuah ledakan besar yang menggetarkan dunia itu sendiri. Dito terjatuh ke tanah, tak sadarkan diri, tubuhnya kelelahan. Namun, sebelum ia benar-benar terjatuh, ia melihat Roro Ayu berdiri di hadapannya. Wajahnya berubah menjadi lebih tenang, lebih damai. Terima kasih, Dito, katanya dengan suara lembut, sebelum sosoknya menghilang dalam cahaya itu, meninggalkan hutan yang kini kembali hening dan sunyi. Dito tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Namun, ia tahu bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Dunia hutan yang gelap itu kini telah bebas dari kekuatan yang menjeratnya, dan Roro Ayu, gadis yang pernah terperangkap dalam kutukan, akhirnya mendapatkan kebebasannya.